على النبي الحاسب محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silahkan airnya diambil dari siapa ya? Saya mau diminum haus. Ustaz Awai, Ustaz Anwar Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini ma'abbataka wa ma'rifatan. Saudaraku sekalian, segenap ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, yang semuanya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, baik ikhwan yang datang dari Pas Pampres, di antaranya yaitu Bapak Sojo dan Bapak Ustadz Rahman, juga ikhwan yang datang dari Rindam, Al-Ustadz Nur Fatoni, Pak Asep, dan yang lainnya, juga ikhwan yang datang dari Ciukuy, Desa Singasari ya, Singa apa Singo? Singasari, kalau Singo, Singongoro, Singasari ya, yaitu Al-Mukarram Akinabillah Al-Mujahid Fisabilillah Ustadz Yusuf Fahrudin dan Ustadz Anwar Ibrahim, juga ikhwan dari Babakan yaitu Bapak Iim, juga dari Bekang. Saya lihat di sini ada Pak Widodo, Pak Slamet Widodo, ada Pak Waluyo, juga ikhwan dari Gardu, Cibedug dan sekitarnya, Bapak Sukarya, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pada malam ini kita oleh Allah diberikan kekuatan, baik zahir maupun batin, diberikan kemampuan untuk dapat menghadiri acara zikir khotaman yang telah diajarkan, yang telah diijazahkan oleh guru mursyid kita, Guru Mursyid Agung Kamil Mukamil Al-Mukarrab Al-Mutarab Al-Aqab Al-Fadil Al-Alif Al-Allama Sayyidul Syekh
Ahmad Shalihul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah. Di samping juga kita pada malam ini niat thalabul ilmi, karena kata Rasulullah, man kharaja li thalabil ilmi fi thalabil ilmi, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Idza ja'al mautu li thalabil ilmi wa huwa ala hadil mata wa huwa syahid. Rasulullah bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk thalabul ilmi, untuk mencari, untuk menuntut ilmu agama, maka dia berada di jalan yang diridhoi oleh Allah, dia berada dalam ridhonya Allah, dia berada dalam rahmatnya Allah, dia berada dalam ampunan Allah, dia berada dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Apabila datang kepadanya kematian merebut nyawanya, sedang ia dalam keadaan menuntut ilmu agama, wahwa sahid, maka dia matinya syahid. Seluruh dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah, wajabat lahul jannah, dan dia berhak masuk ke dalam surga. Juga kita niat silaturahim, di mana kita semuanya sudah tahu bahwa silaturahim ini banyak fadilahnya, banyak faidahnya, banyak manfaatnya, banyak keutamaannya, banyak keistimewaannya, banyak keuntungannya. Di antaranya kata Nabi dalam hadis, man ayyub sallallahu bi rizqihi wa ayyub sa'ahu bi athari falyashur rahimah. Kata beliau, barang siapa yang ingin dilonggarkan, diluaskan, dijembarkan, dimudahkan, dilancarkan rizkinya, baik rizki berupa ilmu, rizki berupa kesehatan badan, rizki berupa anak-anak yang soleh, rizki berupa materi, makanan di rumah dan sebagainya. Barang siapa yang ingin dilonggarkan, diluaskan, dijembarkan, dilancarkan, dimudahkan rizkinya, dan ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi dalam hadis ini, falyashur rahimah, maka hendaklah ia selalu bersilaturahim. Jadi malam ini kita duduk di sini, niatnya tidak hanya satu. Di samping kita niat untuk melaksanakan ajaran yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita, untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah dzikir khotaman yang telah diajarkan oleh guru mursyid kita. Juga kita niat thalabul ilmi, juga kita niat silaturahim, juga kita niat memakmurkan masjid. Orang yang memakmurkan masjid oleh Allah dijamin hidupnya selamat dunia dan akhirat dari berbagai macam malapetaka, bencana, huru hara, mara bahaya, hal-hal yang buruk, sebagaimana sabda Rasulullah, innallaha ta'ala idza anzala 'ahada minas sama'i 'ala ahli ardi suribat an ummaril masajid. Sesungguhnya Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala hendak menurunkan azabnya, malapetaka, bencana, mara bahaya dari langit kepada penduduk bumi, suribat an ummaril masajid, maka malapetaka itu, bencana itu oleh Allah akan dihindarkan, dijauhkan dari orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Juga kita niat memakmurkan majlis zikir, juga kita niat memakmurkan majlis ilmu. Jadi niatnya yang banyak supaya pahala yang didapat juga banyak. Jadi niatnya jangan satu. Ibarat dagang, kita jual dagangannya macam-macam, banyak. Dagang ini, dagang ini, dagang ini, dagang ini, gitu. Jadi nanti keuntungannya dari berbagai macam dagangan tersebut. Kalau dagang jangan satu macam doang. Dagang satu macam, udah satu macam, dagangnya dagang batu kuburan. Batu kuburan kan jarang lakunya. Itu pun kalau ada yang meninggal dunia, itu pun kalau laku. Kadang-kadang kan nggak semua orang dikubur pakai batu nisan. Ya.
Udah dagang satu macam, satu rupa, batu kuburan lagi. Pas seminggu gak ada yang mati, gak laku tuh batu kuburan. Coba kalau dagangnya banyak, dagang batu kuburan, dagang marmer, dagang keramik, kan macam-macam. Ini gak laku, yang ini laku. Ini gak laku, yang ini laku. Para jamaah sama, niat baik pun harus banyak di dalam hati kita. Aksiru, perbanyaklah oleh kalian an-niyata, akan niat al-khair yang baik-baik di dalam hati. Tanamkan niat baik yang banyak di dalam hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah pada pertemuan hikmah ilmiah dalam acara zikir khotaman malam ini, malam Rabu memasuki tanggal 6 ya, tanggal 6 di bulan Rabiul Awal. Kemarin tanggal 1-nya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Betul malam tanggal 6 sekarang. Memasuki malam tanggal 6 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 Oktober tahun 2021. Insya Allah materi taklim zikir khotaman yang akan saya sampaikan melanjutkan pembahasan tentang latifah. Pada waktu malam Rabu zikir khotaman yang bertempat di rumahnya Bapak Sukarya, kita sudah membahas dua macam latifah. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu latifatul qalbi, berikut hawa nafsu yang berada di dalam latifah tersebut, dan berikut pengikutnya yang sebanyak 7 macam pengikut. Yang kedua yang sudah kita bahas yaitu latifatul ruh, latifah ruhi. Kita semua sudah tahu bahwa latifah qalbi adanya kira-kira 2 jari di bawah susu kiri di sini. Oh, nah ketika kita zikir kalimat thayyibah, lafaz Allahnya dihujamkan. La ilaha illallah. Diucapkan sedalam-dalamnya. Kemudian yang sudah kita bahas latifatul ruh. Latifatul ruh itu adanya kira-kira 2 jari di bawah susu kanan di sini. Nah, ini ha ilaha illallah. Jadi waw di sini, ha di sini, il di sini. Ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang yang akan saya sampaikan adalah latifah yang ketiga, yaitu latifatus syir. Latifatus syir artinya latifah rahasia, di mana latifatus syir ini tempatnya adanya kira-kira 2 jari di atas susu kiri di sini. Di sini syir. Nah, yang diucapkan kalimat thayyibah ketika kita zikir yaitu ilnya. Itu tekanan yang ketiga, nada yang ketiga. Nada yang pertama itu la, tekanan yang pertama itu langsung menyentuh 3 latifah ya, latifah akhfa, latifah nafsi dan latifah qola. Ditarik kira-kira sedikit dari bawah pusat, terus ditarik ke atas merambat sampai ke ubun-ubun. Itu langsung kena dengan ucapan la 3 latifah, yaitu latifah akhfa, latifah nafsi dan latifah qola. Di mana latifah qola ini merupakan gabungan dari 4 macam latifah, yaitu latifatul ardi, latifatul ma'i,
latifatul nari, dan latifatul hawa. Di mana yang 4 macam latifah ini oleh para ulama ahli thariqah disebut anasir obat. Nah, ketika anasir obat digabungkan maka menjadi latifah kolak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi latifah sir itu tempatnya adanya kira-kira 2 jari di atas susu kiri. Nah, yang ditekankan dari kalimat thayyibah adalah pada ucapan il yang mengandung arti kecuali. Il itu harful istisna, huruf pengecualian. La ilaha la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha ora ono pangeran kang den wajib ibadahi kalawan sebenere. Ikut tetep ing dalam onone illallah kecuali Allah. Nah, il dari sini tekan dia latih pasir. Illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Dilatih pasir tekan supaya sifat-sifat terpuji yang jumlahnya sebanyak 6 macam sifat terpuji yang tersimpan di latih pasir supaya keluar, muncul, akhirnya melahirkan akhlak yang baik, melahirkan akhlak yang baik terhadap diri kita. Karena di latih pasir ini ada 6 sifat terpuji yang mengikutinya. Baik, yang pertama sifat terpuji yang mengikuti latih pasir adalah sayang pada sesama makhluk. Jadi di latih pasir ini ada sifat sayang terhadap sesama makhluk. Ini sifat terpuji harus keluar, muncul, melahirkan akhlak yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau orang zikirnya benar, insya Allah ia akan sayang terhadap sesama makhluk. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sesama agama sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalaulah kita cinta terhadap diri kita sendiri, kalaulah kita sayang terhadap diri kita sendiri, maka kita pun diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa cinta, untuk bisa mencintai, untuk bisa sayang, untuk bisa menyayangi orang lain sebagaimana kita mencintai, sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Jadi Islam tidak mengajarkan sifat kapitalisme. Islam tidak mengajarkan sifat anania, egois, mementingkan diri sendiri, masa bodoh dengan orang lain. Yang penting saya mencintai diri saya sendiri. Yang penting saya bisa menyayangi diri saya sendiri. Masa bodoh dengan orang lain, mau celaka kek, mau ke neraka kek, mau nyungsep kek, bodoh amat. Yang penting saya selamat. Itu bukan ajaran Islam. Para jamaah bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita agar supaya kita menyayangi bukan hanya terhadap sesama manusia, bahkan terhadap hewan sekalipun kita diperintahkan untuk menyayangi hewan sepanjang hewan itu tidak membahayakan kita, sepanjang hewan itu tidak mencelakakan kita. Kita dilarang untuk membunuh hewan tersebut. Nah, itu ajaran Islam indah. Islam mengajarkan cinta, Islam mengajarkan kasih sayang. Sehingga Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah oleh kalian seluruh makhluk yang ada di bumi,
maka niscaya seluruh makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Seluruh makhluk yang ada di langit, para malaikat akan sayang kepada kita manakala kita mampu menyayangi seluruh makhluk yang ada di bumi, baik makhluk yang bernama manusia, hewan, binatang, dan sebagainya. Itulah ajaran Islam. Para jamaah yang dimuliakan, ini sifat terpuji ini ada di Latifah Pasir, ada di Latifah Pasir, ada di sini nih. Supaya keluar melahirkan akhlak yang baik, supaya kita menjadi orang yang penyayang kepada sesama makhluk, maka dihantam dengan itu ada biar keluar. Kemudian yang kedua yang ada di Latifah Pasir, sifat tawakal. Bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak tahu ya, bahkan ada yang mengamalkan secara istiqomah ayat 7 ya. Ayat 7 itu kalau kita dawamkan, kita baca tiap selesai subuh 1 kali, selesai pagi 1 kali, kita akan dijaga oleh Allah dari hal-hal yang buruk. Ayat 7 yang pertama berbunyi la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah bertawakal kepada Allah orang-orang yang mukmin. Maka hendaklah bertawakal kepada Allah orang-orang yang bertawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka apabila engkau berazam terhadap sesuatu yang engkau rencanakan, lakukan, usahakan, ikhtiarkan, jauhi batin. Selebihnya engkau bertawakal, pasrah kepada Allah. Karena kita hanya diperintahkan untuk berusaha, kita hanya diperintahkan untuk berikhtiar, kita tidak diperintahkan berhasil dalam ikhtiar kita. Hasil itu hak mutlak Allah. Kita hanya sebatas berusaha dan ikhtiar. Hasil itu hak mutlak Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah. Hasilnya sekecil apapun, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan hati kita, kita terima dengan lapang dada. Karena itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Maha mengetahui daripada kita. Para jamaah, supaya muncul sifat tawakal, maka hasilnya dihantam dengan zikir la ilaha illallah. Yang ketiga, senang mengerjakan ibadah dan kebaikan. Ini sifat yang ketiga yang ada di Latifah Pasir. Senang mengerjakan ibadah dan mengerjakan kebaikan. Luar biasa. Ini sifat yang sangat istimewa. Jarang orang kalau mengerjakan ibadah hatinya senang, jarang. Kebanyakan orang kalau mengerjakan ibadah kadang-kadang kalau kelamaan ujung-ujungnya nggak ikhlas, menggerutu. Aduh, ini ceramahnya lama amat sini. Nah, udah pantatnya panas dua kiri kanan. Awalnya sih ikhlas, oleh karena yang tausiahnya lama, ujung-ujungnya menggerutu. Dia enggak seneng lama-lama dalam ibadah, enggak seneng lama-lama dalam sujud, enggak seneng lama-lama dalam sholat, enggak suka lama-lama dalam pengajian, duduk di majelis ilmu, bawaannya panas. Nah, tapi kalau Latifah Pasirnya terus dihantam dengan zikir la ilaha, maka akan muncul sifat rasa senang mengerjakan ibadah dan mengerjakan kebaikan. Jadi mengerjakan ibadah itu senang, enggak terpaksa sekalipun. Mengerjakan kebaikan itu ada rasa senang di hati, enggak merasa terpaksa sedikit pun. Sebagaimana sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan sebuah doa, Allahumma ij'alni minal ladina idza ahsanu tabsyaru. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku minal ladina, dari golongan orang-orang idza ahsanu, apabila mereka berbuat baik, apabila mereka melakukan kebaikan, apabila mereka melakukan ibadah, ahsan istabsyaru, mereka senang hatinya. Di pengajian senang hatinya. Tadinya di rumah susah, pusing, puyeng, begitu duduk pengajian, hilang semua susahnya, hilang semua rupeknya, hilang semua pusingnya, yang ada senang. Itu ciri orang tersebut sudah mendapatkan halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman. Jadi kalau badan kita dibawa ibadah, dibawa untuk berbuat baik, senang, gembira, itu ciri kita mendapatkan halawatul iman. Ciri sudah mendapatkan manisnya iman.
Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, badan kita kalau dibawa ibadah tiba-tiba meriang, panas, pengennya pulang, pengennya kabur, nggak betah lama-lama, itu ciri di dalam tubuhnya kebanyakan setan itu. Ya, atau kata orang Cibruk itu badannya badan suwe, dibawa ibadah malah sakit. Tapi kalau dibawa berbuat dosa badannya sehat, gagah perkasa. Begitu dibawa sholat tiba-tiba meriang, dibawa zikir tiba-tiba ngantuk. Begitu dibawa nonton TV semua melotot lagi, dibawa zikir lagi ngantuk lagi. Itu mata suwe. Silakan tinggal pilih mau mata suwe, mau mata buntung, atau mata-mata, atau mata najwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berdoa kepada Allah, minta agar kita oleh Allah diberi rezeki berupa halawatul iman. Allahumma rzuqni halawatal iman. Allahumma rzuqni halawatal iman. Allahumma rzuqni halawatal iman. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa manisnya iman, sehingga badan dibawa zikir nikmat, dibawa sholat nikmat, dibawa bangun tengah malam tahajud nikmat. Itu orang sudah mendapatkan manisnya iman, mendapatkan halawatul iman. Pernah kita berdoa kepada Allah minta rezeki berupa manisnya iman? Pernah? Jarang. Bahkan banyak yang belum pernah ini. Mau dibuktikan sama saya nih, mau dibuktikan, mau ditutup barangnya langsung nih. Tapi jangan malu ketahuan ya. Saya tunjuk ya. Siap kan nih? Yang belum pernah berdoa minta manisnya iman, saya tunjuk, boleh kan nih? Tapi jujur ya, jangan bohong ya. Kalau belum pernah aku ya belum ya. Tunjuk tangan nih. Tuh Pak Ujang belum tuh. Jangan jujur, pernah nggak? Belum tuh. Tahu apa saya mah? Kalau orang. Perlu saya tunjuk lagi nih. Jangan. Kalau Pak Ujang kita udah CS Ojang ya. Ojang, tos. Ya gimana lagi, saya orang yang udah begini. Kamu jangan hebat. Baik. Nah, jadi kita berdoalah minta rezeki berupa manisnya. Jadi kadang-kadang kita kalau minta rezeki, ya Allah berikan aku rezeki yang banyak, uang yang banyak, makanan yang banyak, minuman yang banyak, beras yang banyak, duit yang banyak, istri yang banyak. Mintanya hal-hal yang bersifat dunia saja. Nggak pernah kita minta rezeki berupa manisnya iman. Padahal itu yang terpenting. Allahumma rzuqni halawatal iman. Apa doanya? Abang tak apa mah doa itu pendek dah. Coba kita bareng-bareng baca 3 kali. Allahumma rzuqni halawatal iman. Allahumma rzuqni halawatal iman. Allahumma rzuqni halawatal iman. Allahumma nun Gusti pangeran abdi urjuk mugi Gusti ngarizkian, mugi Gusti maparin rezeki nih ka abdi halawatal iman berupa rezeki halawatul iman, yaitu rezeki berupa manisnya iman. Nah, kalau kita mau mengetahui apakah saya sudah mendapatkan halawatul iman atau tidak, bisa dicoba malam ini. Mau cobanya? Mau cobanya? Saya tugaskan malam ini yang mau mengetahui apakah dirinya sudah mendapatkan halawatul iman atau belum, silahkan dicoba malam ini. Bangun jam setengah 2 malam, bangun jam 01.30, ambil air wudhu, selesai wudhu baca doa sesudah wudhu, kemudian sholat syukur wudhu, kemudian sholat tahajud minimal 2 rakaat, ya minimal 2 rakaat. Nah kemudian Bapak zikir khotaman yang tadi kita baca lagi, tapi hitungannya bilangannya sesuai yang ada di buku. Nah kalau umpama kita kuat sampai tuntas seperti yang dilakukan oleh Pak Sahabat, berarti kita sudah mendapatkan halawatul iman. Kalau ternyata ya Latif baru dapat 500 sudah molor,
Berarti ketahuan belum dapat halawatul. Sebab orang kalau sudah mendapatkan halawatul iman, semakin lama berzikir, dia semakin nikmat, semakin melayang, semakin enjoy. Ibarat orang lagi mabuk, digitarin joget dia. Kalau ada orang lagi mabuk, terus kita nyetel dangdut tuh, lagunya lagu Bung Rhoma Irama. Berjuang, berjuang, rap. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rem tangan, rem tangan, rem tangan. Rintangan, rintangan. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Ada orang lagi mabok, kita nyetel lagu dangdut tadi, kira-kira dia joget nggak? Pasti joget otomatis, pasti joget. Nggak mabok aja, Ustad dengan lagu itu joget, cuma jogetnya dia nggak vulgar, jogetnya dia kakinya doang. Nah ini apalagi orang lagi mabok. Orang lagi mabuk zikir, mendapatkan halawatul iman. Semakin lama zikir, dia semakin nikmat, semakin melayang, semakin enjoy. Seperti yang tadi orang lagi mabuk didangdutin, nikmat. Yang ada nikmat bukan ngantuk. Nah, jadi kita kalau pengen mengetahui apakah kita sudah mendapatkan halawatul iman, silahkan coba aja sendiri. Atau malam ini lah, sholat mutlak kita coba, sholat tasbih lah, sholat tasbih 4 rakaat 2 kali salam. Dalam 4 rakaat 2 kali salam itu tasbihnya 300 kali. Coba 4 rakaat 300 tasbih dalam sholat tasbih, kira-kira kita ngantuk enggak? Kalau ternyata kita malah seneng, malah pengen lagi, nah ciri kita udah mulai dibuka halawatul iman. Itu bisa diuji sendiri sama diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian sifat yang keempat yang ada di latih pasir, yaitu selalu bersyukur kepada Allah. Nah kalau latih pasirnya terus dihantam dengan zikir, illallah, nanti lama-kelamaan sifat selalu bersyukurnya akan muncul dalam dirinya. Sehingga ketika dia banyak hartanya, maka dia belanjakan hartanya jalan Allah. Karena cara untuk mensyukuri nikmat harta yaitu dengan cara harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Itu yang disebut syukur maliyah, syukur harta benda. Kalau kita ingin mensyukuri nikmat harta, caranya ya harta itu yang merupakan hakikatnya diberikan Allah diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah untuk sodako, untuk jariyah, untuk santunan fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Itu cara mensyukuri nikmat harta. Adapun cara mensyukuri nikmat badan yang disebut syukur badannya, seluruh anggota badan kita digunakan untuk ibadah, untuk sholat, lisan digunakan untuk baca Quran, mata digunakan untuk melihat yang baik-baik, tangan digunakan untuk menolong orang, kaki digunakan, diperjalankan ke tempat pengajian, ke tempat di mana tempat itu ada pikiran. Itu syukur badannya. Jadi syukur secara global terbagi dua, ada syukur harta, ada syukur badan. Nah orang yang sudah dibukakan oleh Allah sirnya, maka akan muncul dalam dirinya sifat selalu bersyukur kepada Allah. Jadi dia merasa cukup terus, nggak pernah merasa kurang. Coba syukur secara bahasa artinya kan berterima kasih kepada Allah. Kalau menurut para ulama, pengertian syukur adalah sorful abdi jami'i ma'an amallahu alaihi ajli. Seorang hamba Allah dia pandai mentasarufkan, mengelola, menggunakan berbagai macam nikmat dari Allah untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan ridho Allah. Itu pengertian syukur. Kalau dia kaya, kekayaannya dia gunakan sesuai dengan ridho Allah. Kalau dia sehat, kesehatannya dia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Itulah pengertian syukur secara global. Dan yang kelima, selalu ridho terhadap keputusan Allah. Ar-ridho bima qasama Allah. Hatinya selalu ridho, selalu berjiwa besar, selalu legowo, bersikap lapang dada.
terhadap apapun yang sudah diputuskan oleh Allah kepada dirinya, walaupun itu pahit. Pahit sebenarnya, lebih pahit daripada tai ayam. Memang pernah makan tai ayam? Pahit, lebih pahit daripada buah jadam. Pahit banget. Tapi dia nggak merasa pahit. Dia biasa-biasa saja. Padahal itu ujian berat. Itu cobaan berat sebenarnya. Tapi dia ridho menerima keputusan dari Allah. Ridho bima qasaballah. Itu ciri orang beriman, harus ridho terhadap apapun yang sudah diputuskan oleh Allah terhadap diri, walaupun pahit. Terima aja udah. Nah, seperti misalnya anak kita tabrakan, meninggal sampai kegereng, sampai keluar ususnya. Nah, kita harus ridho. Nah, itu hakikatnya udah ketentuan Allah. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami telah menentukan kematian di antara kamu. Jadi kematian di antara kita itu masing-masing sudah ditentukan oleh Allah. Kapan matinya, hari apa matinya, jam berapa matinya, di mana matinya, dalam keadaan bagaimana matinya, kemudian penyebab kematiannya apa? Apa penyebab kematiannya sakit dulu, sempat dirawat dulu di rumah sakit, apa sempat di ICU dulu, atau sempat diinfus dulu, penyebab kematian tabrakan di jalan atau lain sebagainya. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kalau Allah sudah menentukan itu kepada kita dan itu terjadi kepada kita, kita harus ridho. Jangan marah sama Allah. Jangan sampai kita nggak terima, sampai kita marah-marah, sampai kita hilang kesabaran, sampai kita akhirnya frustasi, minum baygon, mati bunuh diri. Naudzubillah min. Itu bukan orang beriman itu. Para jamaah yang keenam terakhir, sangat takut berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Itu yang ada di Rati Pasir yang keenam. Jadi sangat takut berbuat dosa, berbuat kesalahan. Ini kan jalan. Kebanyakan orang kalau berbuat dosa berani. Betul nggak? Contoh itu kalau ada orang mau merampok sebuah bank, itu berani nggak? Padahal dia udah sadar taruhannya nyawa. Kalau ketangkap masyarakat digebukin sampai mati atau ditembak sama aparat kepolisian. Tapi dia berani tuh untuk berbuat dosa. Nah, kalau mereka berani untuk berbuat dosa, kenapa kita tidak berani untuk berbuat baik? Kalau mereka berani untuk menceburkan dirinya ke neraka, kenapa kita tidak ada keberanian untuk memasukkan diri kita ke dalam surga? Nah, itu sifat terpuji. Jadi kita harus merasa takut berbuat dosa dan tidak boleh merasa takut berbuat baik. Nah, itulah 6 macam sifat terpuji yang menjadi pengikut Latifah Syir. Illallah. Kadang-kadang nanti kalau udah kelamaan dikitnya yang terdengar il doang. Awalnya la illallah, la ilaha illallah. Nanti kelamaan kedengarannya kata orang lain, orang biasa, itu orang gila tuh. Jadi itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Aksiru min dzikrillah hatta yakula nasu anta majnun. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sampai manusia mengatakan kepadamu bahwa kamu gila. Nanti kadang-kadang il. Itu bukan berarti la ilahanya nggak dibaca, ya. Baik para jamaah yang terakhir, oleh karena sekarang bulan Rabiul Awal sudah memasuki tanggal 6 bulan Rabiul Awal 1443. Kita tahu bahwa di bulan Rabiul Awal ini baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW beliau dilahirkan, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Tahun kelahiran beliau disebut Anul Fil, tahun gajah. Hari lahir beliau, tanggal lahir beliau, bulan lahir beliau itu sama dengan hari wafatnya, tanggal wafatnya, bulan wafatnya. Beliau lahir hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Beliau lahir tanggal 12
wafatnya juga tanggal 12. Beliau lahir bulan Rabiul Awal, wafatnya juga bulan Rabiul Awal, cuma tahunnya yang berbeda. Beliau lahir tahun 53 sebelum Hijriah, wafatnya tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan tahun 632 Masehi. Beliau lahir di Mekah, wafat di Madinah, dan dimakamkan di Madinah. Nah, di bulan Rabiul Awal ini seyogianya kita yang mengaku sebagai umat beliau dan mencintai beliau dan mengharapkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak, seyogianya di bulan Maulud ini kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang paling terbanyak membaca sholawat, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dia oleh Allah akan dipertemukan dengan Rasulullah, langsung ketemu, dan akan duduk jaraknya dekat dengan Rasulullah. Itu orang yang terbanyak bersolawat kepada beliau. Jadi kalau kita ingin bertemu Rasulullah di hari kiamat, perbanyaklah solawat di alam dunia. Kata beliau dalam hadis, inna aulad nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keistimewaanku, duduk dekat denganku, bertemu denganku, rindu kepadaku, yaitu aksarum alayya sholatan, mereka yang paling terbanyak membaca sholawat kepadaku. Maka di bulan Maulud ini, di bulan kelahiran beliau, yuk kita perbanyak membaca sholawat. Minimal pagi 100, sore 100, itu minimal. Maksimalnya jangan dihitung, terus perbanyak sholawat. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, terus bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran surat 7, surat Al-A'raf juz 9 ayat 157, Allah berfirman, "Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah wa ulaika humul muflihun." Kata Allah dalam ayat ini, surat Al-Maidah ayat 157, "Walladzina amanu bihi", maka bermula orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa azzaruhu, dan mereka memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad dengan diantaranya dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau, wa nasaruhu, dan mereka menolong Nabi Muhammad, maksudnya menolong, memperjuangkan penegakan agama Allah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, membela agama Allah sebagaimana Rasulullah membela agama Allah, dan mereka menolong Nabi Muhammad mendakwahkan, menyampaikan, menyiarkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka menolong Nabi Muhammad mempertahankan agama yang dibawa oleh Muhammad. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mereka mengikuti cahaya yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, kemudian mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad, kemudian membela agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kemudian dia mengikuti ajaran Al-Quran yang telah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Untungnya apa? Yuk kita lihat. Untungnya oleh Allah dijelaskan, diceritakan, diinformasikan dalam Al-Quran surat 5 Al-Maidah juz 6 ayat 12. Nanti pulang dari sini buka Al-Maidah ayat 12. Allah berfirman, wa qala Allah inni ma'akum, wa qala Allah inni ma'akum in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa azzaruhum wa aqradtum qaradan hasana lanukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar
Kata Allah dalam ayat ini, untungnya bagi mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang membela Nabi Muhammad dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan oleh Muhammad. Untungnya kata Allah, la'ukaffiranna antum sayi'atikum. Allah akan menghapus seluruh dosa-dosamu, bersih dihapus oleh Allah. Wala udhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah benar-benar akan memasukkan kamu ke dalam surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan. Dosa-dosa kita semuanya habis, bersih diampuni oleh Allah, dan kita akan dijadikan ahli surga apabila satu, kita benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, kita mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Yang ketiga, kita membela Nabi Muhammad dengan cara memperjuangkan untuk tetap istiqomah menegakkan ajaran Islam di muka bumi. Yang keempat, mengikuti cahaya yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas ini benar-benar oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita oleh Allah diberikan hidayah, taufik, diberikan pertolongan untuk mampu mengamalkan ilmu kita untuk beribadah kepada Allah semakin bertambah baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya para jamaah ikhwan akhwat thariqah qariyah rahimakumullah wa rahimakumullah, kita sama-sama akhiri acara kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita selawat dulu. Selawat tibil gimana tibil? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati, semuanya wa nuril absar untuk Habib Rizik. Allahumma sholli salim ala sayyidina Muhammadin as-safi'i yawmal hisab. Sayyidina Muhammadin as-safi'i yawmal hisab. Salatan tajuru biha Al-Habib Muhammad Rizik Sihab. Salatan Al-Habib Muhammad Rizik Sihab wa ma ma'ahu minahiyya liwa ihwani wa ashab wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma Allahumma sholli wa sallim ala
salatan tansuru biha al-habib Muhammad ridikha wa mama'ahu minal iyali wa ikhwani wa ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatiha wa bi mu'jizatiha. Salim al-Habib Muhammad bin Hussein Syihab, ya Allah salimhum min syarril zalimin wal munafiqin wal fasiqin wal hasidin wal mufsidin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'adin. Allahumma sallimil Habib Muhammad bin Hussein Syihab wa man ma'ahu min al-iyali wal ikhwani wal ashab. Salimhum min syarril zalimin, salimhum min syarril munafiqin, salimhum min syarril musyrikin, salimhum min syarril zalimin, salimhum min syarril fasiqin, salimhum min syarril mufsidin wal hasidin wa damir a'da'aka a'da'ana a'da'adin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang hak adalah hak dan berikanlah kekuatan zahir batin kepada kami untuk menegakkan perkara yang hak tersebut. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami bahwa yang batil adalah batil dan berikanlah kekuatan zahir batin kepada kami untuk dapat menumpas kebatilan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf pada Allah wa rahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. صلي على النبي الهاشمي